Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Azab dan Sengsara bagian ke-18. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti setiap malam. Selamat mendengarkan. Mustahil aku selamat di tangannya. Inilah rupanya sebabnya aku selama ini berhati syak melihat dia. Tetapi tak mengerti aku. Ya, tak kusangka-sangka ia ada dalam hal yang demikian itu, kata Maryamin dalam hatinya. Waktu itu suaminya pun sudah pergi kerja, ia sendirilah yang tinggal di rumah. Semua pekerjaannya telah habis, makanan tengah hari telah sedia, rumah dan pekarangan pun telah bersih disapunya. Ia duduk sekarang menantikan suaminya pulang dari kerja. Pada ketika itu ia mengenang-enangkan perjalanan kehidupannya sejak dari kecil, sebagaimana kebiasaan perempuan yang baru kawin. Apabila ia memikirkan hal suaminya itu, berdebarlah hatinya sebab ketakutan. Patutlah ia pucat dan kurus, kata Maryamin pula dalam hatinya. Seharusnya lah saya menjaga diriku supaya jangan menjangkit penyakitnya itu kepadaku. Kalau aku beroleh dia, sudah tentu badanku binasa. Ia gemetar karena takutnya memikirkan penyakit yang serupa itu. Akan tetapi kalau ia memaksaku, apakah jawabku? Karena kewajibanlah bagi perempuan menyerahkan dirinya bila suaminya meminta yang demikian itu. Karena kewajibanlah bagi perempuan menyerahkan dirinya bila suaminya meminta yang demikian. Itu tak boleh ditolak, karena atas itu ada hak suami kepada perempuan. Kalau aku tak memenuhi hasratnya, tentu aku dimarahinya, lama-kelamaan dibencinya. Kesudahannya percederaanlah yang timbul antara kami. Apakah jadinya pengakuanku tatkala aku dengan ibuku bersama-sama di kuburan ayahku itu? Kalau diturut keinginan suamiku itu, tentu binasalah badanku. Sebab itu baiklah aku menjaga diriku. Itulah yang terutama aku lakukan. Mula-mula aku akan berlaku halus kepadanya, kubujuk dan kusuruhkan dia rajin berobat. Kalau dia sudah sembuh, barulah ia menguasai tubuhku. Sebelum itu belum boleh. Demikianlah keputusan pikiran Maryamin, perempuan yang berhati keras itu. Pada malam itu datanglah apa yang disangka-sangka perempuan itu, akan tetapi ia menjawab dengan muka yang jernih serta suara yang lemah lembut. Sabarlah Kakanda. Apakah gunanya berdua bersama-sama susah di belakang hari? Kalau Kakanda sudah baik, masakan itu tak kuturut. Oleh sebab itu, haruslah dahulu Kakanda kuat-kuat berobat. Si laki meminta berulang-ulang dengan bujuk dengan perkataan keras, tetapi perempuan itu menyahut bahwa tak mungkin ia dapat memenuhi kehendak itu. Meskipun bahasanya lemah lembut, akan tetapi Kasibun merasa juga bahwa istrinya itu tak dapat dibujuk atau dipaksa. Oleh sebab itu diamlah ia. Oleh karena perantaraan mereka berlaki istri sudah kurang baik, karena si laki itu pun kecil hatinya dan malu akan dirinya sendiri. Dari kejadian itu dapat dimaklumi apa sebab Maryamin menolak kehendak suaminya. Memang Kasibun mengandung penyakit yang berbahaya yang mudah menular kepada istrinya. Maklumlah kehidupan orang di negeri yang besar-besar itu. Kuranglah orang mengindahkan hukum syarak dan larangan kitab. Godaan pun amat banyaknya, karena itu banyaklah orang yang kurang hati-hati akan memeliharakan dirinya. Lebih-lebih orang-orang muda. Mereka itu terlampau asyik akan permainan dunia, amat suka menyenang-nyenangkan diri, melakukan kepelesiran. Akan tetapi tiadalah dipikirkannya terlebih dahulu mana yang salah, mana yang dilarang kitab. Sekaliannya itu tak diindahkannya. Asal hati dan nafsunya puas, ia sudah mengerjakannya. Sehingga lama-kelamaan ia menjadi budak nafsunya. Bukanlah ia lagi yang memerintahkan dirinya. Orang yang serupa itu tentu binasa di belakang hari.
Kasibun, suami Maryamin yang suci itu, masuk golongan orang yang serupa itu. Akan tetapi apa boleh buat? Siapakah orang mengetahui dia itu? Sipirok bukan kota besar. Di Sipirok tak adalah orang yang berkeliaran pada waktu malam hari. Kesudahannya Maryamin anak yang bersih itu menjadi kurbannya karena ia tiada sempat. Sebenarnya tak mendapat paksa akan memeriksa itu. Mereka itu pun kawin dengan tidak kenal mengenal. Pada waktu itu amatlah ramai kota Medan, lebih daripada yang biasa. Jalan-jalan besar penuh dengan kereta yang hilir mudik, sehingga amatlah susahnya bagi orang yang berjalan kaki melalui jalan itu. Debu pun bangkit ke udara karena air yang disiramkan itu kering dengan sebentar itu juga. Keramaian yang serupa itu terjadi 2 kali sebulan, yaitu tanggal 1 dan tanggal 16 hari bulan. Disitulah waktunya orang-orang bekerja di kebun datang ke Medan. Beribu-ribu banyaknya Belanda, Cina, dan Bumi Putra. Siapakah orang muda yang datang itu? Jalannya dan lenggangnya masih ku ingat-ingat. Siapakah orang muda yang datang itu? Jalannya dan lenggangnya masih ku ingat-ingat. Tanya Maryamin dalam hatinya. Ia amat heran karena tiadalah biasa ia dikunjungi jamu, lebih-lebih laki-laki, karena seorang pun tak ada kenalannya dalam kota Medan yang besar itu. Orang itu makin dekat dan nyatalah pada Maryamin dia itu datang menuju rumahnya. Akan tetapi rupa muka orang itu belum terang dilihatnya. Jalannya sudah dikenalnya benar-benar. Berulang-ulang ia bertanya kepada dirinya, siapa gerangan orang itu? Dia itu mesti dikenalnya, akan tetapi pada waktu itu belum terang dalam hatinya. Astaga, mengucap Maryamin dengan muka pucat. Aminuddin lah rupanya orang itu, katanya terburu-buru serta dadanya berdebar-debar. Sebelum orang itu melihat dia, ia pun berlarilah masuk ke dalam. Ia duduk di atas sebuah kursi di kamar muka, akan menahan hatinya yang berdebar-debar itu. Tiada berapa lama ia pun berpikir, boleh jadi orang itu orang lain. Manusia banyak yang serupa dari jauh. Aku bodoh sekali, tiada ku periksa benar-benar. Adapun orang itu tiadalah lain memang Aminuddin. Waktu itu tanggal 16, yakni waktu istirahat bagi orang kebun. Ia sudah mendengar kabar perkawinan Maryamin itu. Itulah sebabnya ia datang ke Medan dengan maksud hendak bersua dengan Maryamin, sahabatnya yang tak dilupakannya itu. Sedang Maryamin berpikir-pikir demikian, maka ia pun berdirilah hendak melihat dari pintu itu keluar. Inginlah ia hendak mengetahui yang sebenarnya, lagi pula ia berlari ke dalam itu bukan disebabkan jaiznya, hanya hendak meneduhkan ombak gelora yang hebat dalam dadanya jua. Akan tetapi baru ia hampir ke pintu, maka kedengaranlah olehnya suara orang itu bertanya, inikah rumah Kerani Kasibun? Adakah ia di rumah? Ya, itulah dia. Orangnya tentu ada di dalam karena pintunya terbuka, jawab seorang anak yang ditanyai Aminuddin. Maryamin makin pucat karena suara orang itu telah dikenalnya, sehingga tak tahulah ia apa yang akan diperbuatnya. Sementara itu masuklah Aminuddin ke dalam dengan langkah perlahan-lahan, baru ia naik dan berdiri di pintu. Mukanya pun pucat menentang Maryamin. Persuaan itu amat menyedihkan hati Maryamin, kata Aminuddin. Bibirnya gemetar dan suaranya putus-putus seraya memberikan tangannya. Maryamin menerima tangan Aminuddin. Ia berdiri termangu-mangu, amatlah belas dan sedih perasaan hatinya, sehingga ia tak dapat mengeluarkan sepatah kata jua pun. Akan mengajak Aminuddin duduk. Kakinya gemetar, peluhnya mengalir pada muka yang makin pucat itu, sehingga pipinya yang halus itu putih sebagai kapas. Maka lemahlah segala tulang anggotanya dan pikirannya seakan-akan hilang. Aminuddin, katanya sambil ia jatuh terbalik. Suaranya hampir tiada kedengaran. Mengapakah Maryamin?
kata Aminuddin seraya menangkap tubuh perempuan itu. Akan tetapi yang ditanya itu tak mendengar dan melihat suatu apa lagi, karena ia telah pingsan. Hati siapakah yang takkan remuk redam? Siapakah yang dapat menahan persuaan yang sesedih itu? Mungkin ada yang kuat imannya, tetapi Maryamin tidak. Bagi dia yang melarat itu, sedikit saja duri yang menyentuh hatinya adalah sebagai membelah dadanya. Apalagi kedatangan Aminuddin yang tak disangka-sangkanya itu. Aminuddin menyandarkan Maryamin ke atas kursi yang panjang dan anak itu disuruhnya mengambil air dingin ke dapur. Perlahan-lahan ia membasahi muka yang pucat itu, sapu tangannya yang dibasahinya diletakkannya pada ubun-ubun yang pingsan itu. Sedang ia memandang air muka yang pucat itu, teringatlah ia kepada cita-citanya yang sudah-sudah. Mimpinya itu pun diingatnya dan suara Maryamin yang hanyut itu didengarnya. Aminuddin, sampai hatilah kamu membiarkan aku dihanyutkan banjir keazaban. Bunyi suara yang didengarnya berulang-ulang dalam telinganya. Ia pun tiadalah dapat menahan air matanya. Lalu ia menangis dengan tiada bersuara. Maryamin pun sadarlah akan dirinya. Matanya itu dibukanya perlahan-lahan. Maka sesudah ia melihat air mata Aminuddin yang bercucuran itu, ia pun menangislah terseduh-seduh. Diamlah Riam, janganlah menangis lagi. Sudahlah, untung kita demikian, kata Aminuddin seraya mengeringkan air matanya. Ya, apa boleh buat, sahut Maryamin. Tetapi kedatanganmu itulah, Aminuddin, yang menyentuh luka hatiku yang dalam itu. Bagi Angkang tiada seberapa, tetapi bagi saya tak dapatlah diduga dalamnya luka yang kutanggungkan ini. Sejurus lamanya kedua mereka itu duduk berhadap-hadapan dan seorang pun tak ada yang berkata. Masing-masing termenung karena terkenang akan pergaulan mereka yang sudah bertahun-tahun dahulu. Maka amatlah sunyinya dalam rumah itu, suatu pun tak ada yang kedengaran. Hanya suara kereta dan kaki kuda yang lalu lalang di jalan besar kota Medan yang indah itu. Kemudian Maryamin berkata, Aminuddin, tentangan yang sudah-sudah biarlah tinggal begitu. Jangan kita pikir-pikirkan lagi. Maafkanlah kesalahanku itu, kata Aminuddin. Semuanya itu sudah lama kulupakan, sahut Maryamin. Ya, kesalahanku ini karena saya datang seolah-olah menyakitkan hatimu pula. Oh, itu tak mengapa, karena saya tahu yang engkau datang mengunjungiku. Sebab ramahmu dan tali perkauman kita, seharusnya lah saya mengucapkan terima kasih akan kebaikan budimu itu. Maaf Aminuddin, saya hendak pergi sebentar ke dapur, hendak mengambil air panas, dan saya harap Aminuddin sudi makan tengah hari di sini. Terima kasih Riam, sebab dengan kereta pukul 12 saya mesti balik. Kalau demikian, air panas sajalah. Baik Riam, kata Aminuddin kepada Maryamin. Maryamin pun pergilah ke dapur, maka ia pun membawa kopi 3 cangkir serta kue-kue sedikit. Lalu diletakkannya ke hadapan Aminuddin dengan muka yang ramah. Ia pun mengajak minum bersama-sama. Sedang minum, Aminuddin berkata, "Di manakah Tuan Kerani?" "Belum pulang dari kantornya," sahut Maryamin. "Sudah berapa lama Maryamin di sini?" "Belum genap sebulan." Tentu Maryamin ada bersenang hati di tangannya, bukan? Maryamin mengeluh seraya menjawab, "Apakah gunanya Aminuddin bertanyakan hal itu?" "Saya ingin akan mengetahuinya. Bukankah orang yang bersahabat itu harus mengetahui halnya masing-masing? Kalau engkau senang, tentu saya pun bersuka cita." "Hidupku takkan lepas dari sengsara," kata Maryamin. "Mengapa engkau berkata demikian? Tiadakah sayang Kerani itu akan dikau?" tanya Aminuddin kepada Maryamin. "Wallahu a'lam." "Jangan demikian, Riam. Haruslah kita pandai mengambil hati orang dan memasukkan diri kita."
lebih dari itu kuperbuat. Sahut Maryamin dengan suara yang sedih. Air matanya jatuh waktu ia mengeluarkan perkataan itu. Aminuddin melihat air mata Maryamin bercucuran, tak meneruskan percakapan lagi. Takutlah ia kalau hati Maryamin bertambah-tambah sedih. Akan tetapi dalam pikirannya, tahulah ia hidup Maryamin amat sengsara dan suaminya itu kurang mengasihi dia. Itu benar, kasih tak ada dalam hatinya, sebaliknya kebencian yang tumbuh. Karena Maryamin tak suka menurut kehendaknya meskipun ia yang salah. Pukul 11:30 pulanglah Aminuddin meninggalkan rumah itu. Meninggalkan Maryamin, matanya basah oleh air mata sebab sedihnya mengenangkan perceraian mereka itu. Perceraian yang akhir sekali di atas bumi ini karena sejak itu tak pernah lagi mereka itu bertentangan muka. Sekarang pemirsa, kita kembali kepada hidup kedua laki istri Kasibun dan Maryamin. Sebagai yang sudah dikatakan, kuranglah baiknya percampuran kedua orang itu. Yang laki selalu menaruh cemburu dalam hatinya dan kadang-kadang ia berpikir, barangkali disebabkan ia bagus dan muda, aku lebih tua dan buruk. Itulah sebabnya ia tak tertarik hatinya kepadaku dan selalu menolak kehendakku. Maka timbullah dalam hatinya rupa-rupa pikiran yang busuk-busuk tentang Maryamin. Ya, pikiran yang tak patut-patut. Maklumlah siapa yang jahat itu tentu memikirkan orang lain jahat pula sebagai dia. Perkataan dan kelakuannya pun sudah jauh berkurang kepada Maryamin, lebih-lebih setelah ia mendengar bahwa Aminuddin datang ke rumahnya tatkala ia ada di kantor. Sejak itu amatlah ia membenci Maryamin. Perempuan yang tak boleh dipercayai, katanya kepada Maryamin kalau hatinya panas. Apakah sebabnya saya menerima perkataan yang serupa itu? Sahut Maryamin. Tiadalah dapat ditahaninya. Tiadalah dapat ditahaninya kalau orang menaruh syak akan dia. Orang lain kau terima, suamimu tak kau indahkan, kata suaminya itu. Tiadalah pernah langkahku salah. Dia itu kaum dan senegeri dengan saya. Salahkah kalau ia mengunjungi saya? Tuan tak kuindahkan. Apabilakah itu? Jawab Maryamin. Selamanya tiadakah engkau tahu bahwa aku lakimu? Engkau kubeli, karena itu harus menurut kehendakku. Sahut Kasibun kepada Maryamin. Sebenarnya lah yang demikian itu. Saya menolak kehendak Tuan, bukan dengan maksud yang salah. Hanya menghindarkan celaka. Pertengkaran yang serupa itu kerap kali kejadian di antara mereka itu, sehingga akhir-akhirnya Kasibun yang bengis itu tak segan menampar muka Maryamin. Bukan ditamparnya saja, kadang-kadang dipukulnya, disiksanya. Penanggungan Maryamin itu tiadalah ditambah-tambahi, bahkan ada yang lebih dari itu. Banyak lagi yang keji dan ngeri yang tak patut diceritakan. Meskipun begitu, baik juga diceritakan kebengisan yang dilakukan Kasibun itu pada suatu malam atas diri Maryamin yang malang itu, supaya dapat digambarkan siksaan yang ditanggung seorang perempuan daripada suaminya. Semalam-malaman itu Maryamin diusirnya dari tempat tidur, keluar dari kamar tiada boleh, pintu sudah dikuncinya. Di atas lantai batu kamar itu tak ada tikar, sepotong pun tiada. Hendak tidur di atasnya, itu pun tak mungkin, karena lantai itu dirusnya dengan air. Kalau ia menangis sehingga suaranya kedengaran, Kasibun pun menyepak atau menempelengnya, serta dengan perkataan, "Tutup mulutmu, saya mau tidur." Kalau matanya berat dan ia malas berangkat dari tempat tidur, tongkatnya sajalah dipukulkannya kepada Maryamin. Apanya yang kena tak dipedulikannya. Paginya itu ia pergi bekerja, sesen pun tak ditinggalkannya uang kepada Maryamin. Meskipun api tak menyala di dapur, tiada peduli ia. Untuk makannya takkan kurang, rumah makan banyak di Medan. Kesudahannya Maryamin lah yang kelaparan. Ia sudah berapa kali diusir oleh suaminya, akan tetapi kemanakah ia akan pergi? Seorang tak ada kaumnya yang dikenalnya di Medan. Kepada ibunya di Sipirok telah 2 kali ia mengirim surat, akan tetapi siapakah orang yang akan datang mengambil dia?
Sebaliknya ia menyusahkan hati ibunya lagi. Bagaimanakah perasaan ibu itu bila ia menerima kabar kesengsaraan anaknya? Kalau Maryamin perempuan yang dilahirkan di kota besar atau yang biasa diam di negeri yang ramai, barangkali ia sudah nekat. Karena bagi dia seorang perempuan yang muda dan cantik lagi bersih, Maryamin memang cantik, bersih, ya. Sampai waktu itu dirinya masih suci. Tiadalah susah mencari kehidupan dalam kota yang ramai sebagai medan, asal ia jangan memandang kehormatannya. Bukankah beratus, ya beribu-ribu perempuan yang berkeliaran pada waktu malam? Kebanyakan itu disebabkan nekatnya. Hatinya panas, ia putus asa karena perbuatan suaminya. Kesudahannya, mereka itu tak mau lagi kawin. Mereka itu telah menerima kesengsaraan yang cukup daripada laki-laki, dan akan pengisi perut ia menjual kehormatannya. Maryamin mengetahui itu sekalian, akan tetapi tak sampai hatinya melakukan yang demikian. Meskipun godaan yang terlalu itu selalu dirasanya dan sangat melarat. Pada suatu pagi sedang jalan-jalan kota Medan, belum berapa ramai, keluarlah Maryamin dari rumahnya. Ia berlari ke jalan besar, lalu naik kereta yang ada di situ. "Ke kantor polisi, Bang," katanya. Sais itu pun membunyikan cambuknya dan kereta yang bagus itu pun berlarilah dengan kencangnya. Maryamin menutup mukanya yang bengkak-bengkak. Dengan sapu tangannya ia mengeringkan darah yang mengalir dari luka yang pada keningnya. Amat sakit yang ditahannya, tetapi sedikit pun tak mau dia mengerang, air matanya pun tak keluar. Di hadapan kantor polisi itu berhenti kereta itu. Maryamin turun lalu berjalan ke dalam. Sedikit pun tak segan atau takut perempuan yang muda itu. Polisi yang berdiri di pintu itu terkejut melihat orang itu. Akan tetapi hatinya belas melihat mukanya yang teraniaya itu. Dari pakaian Maryamin tahulah dia bahwa Maryamin orang Batak, seorang bangsanya. Polisi itu membawanya ke hadapan menteri polisi. Maryamin pun menceritakan sekalian perbuatan suaminya itu. Perkara diperiksa, si laki yang ganas itu dipanggil. Selama perkara belum putus, Maryamin pun disuruh tinggal di rumah penghulu karena seorang pun tak ada kenalannya. Akan tetapi apakah hukuman yang diterima laki-laki yang bengis itu? Tiada lain daripada ia didenda Rp25 dan perkawinan mereka itu diputuskan. Kesudahannya Maryamin terpaksa pulang ke negerinya membawa nama yang kurang baik, membawa malu, menambah azab dan sengsara yang bersarang di rumah kecil yang di pinggir sungai Sipirok itu. Demikian perempuan yang malang itu menjadi kurban adat yang sudah kuno itu. Kalau sekiranya persahabatan kedua anak muda itu, persahabatan dari waktu anak-anak sehingga besar, bertambah rapat kalau sekiranya jiwa manusia yang kedua itu dipadu menjadi satu, sudah tentu bertambah dua orang manusia di atas bumi ini yang hidup beruntung serta bersenang hatinya. Bagaimanakah hal Maryamin sesudah itu dan seterusnya? Marilah kita masuki lagi rumah kecil yang di pinggir sungai itu. Hanya sekali ini saja lagi tidak dilukiskan apa yang kejadian di rumah yang malang itu. Inilah yang penghabisan. Oleh sebab itu marilah kita ke sana. Itulah dia di pinggir sungai. Oh bukan, itu pondok yang lain, ke hilir lagi. Itulah dia tempat perumahan itu. Pondok teratak yang tua itu sudah rebah. Atap lalang itu pun hampir menjadi tanah. Hanya tiang-tiang bambu itulah yang tinggal berserak-serak di atas bumi. Tempat kesengsaraan itu sudah lenyap dari pemandangan mata karena halaman dan belakang sudah ditutup oleh rumput-rumput dan tumbuh-tumbuhan yang menjalar. Perumahan yang sunyi itu sudahlah dilupakan oleh penduduk Sipirok, tetapi tempat itu takkan lenyap dari muka bumi ini, karena dia itu sudah terlukis dalam buku ini, terlukis dengan huruf, supaya dibaca oleh semua yang mempunyainya. Rumah itu sudah rebah, tempat itu sudah lengang, kemanakah yang mendiaminya? Tempat anak gadis itu ada diketahui, tetapi kemana perginya si ibu dan anaknya yang seorang lagi itu? Itu hanya Allah yang mengetahuinya. Sekarang kita tinggalkan perumahan yang sial, sarang kemalangan itu, kita ambillah jalan besar yang menuju ke kampung A, kampung Baginda di atas, ayah Aminuddin itu.
Di situkah tinggalnya Maryamin sekarang? Tetapi janganlah dahulu kita terus ke kampung itu. Nah, ini satu simpang sekarang, kita harus menyimpang membelakang ke jalan besar. Berhentilah, kita sudah tiba. Lihatlah kuburan yang baru itu, tanahnya masih merah lagi. Itulah tempat mayat Maryamin, anak dara yang saleh itu. Sawah yang amat luas itu berganti kulit sebagai dialas dengan bidai yang luas karena waktunya mengerjakan sawah. Langit yang terbentang di atas kepala itu amat bersih, tiada berawan. Warna langit yang hijau itu bertambah ning dan jernih karena matahari itu baru lenyap dari puncak gunung Sibual-Buali yang permai itu. Angin yang lemah lembut berembuslah akan menyegarkan dada orang tani yang sudah payah itu. Dan sekarang sedang di tengah jalan pulang dari sawah ke rumah mereka. Makin lama makin sunyi di luar kota karena masing-masing telah meninggalkan pekerjaannya yang lebih lengang sekali, yaitu tempat kita berdiri ini. Seram bulu roma rasanya melihat ke kanan dan ke kiri, lebih-lebih bila dipikirkan bahwa tempat itu kuburan, tempat perhentian manusia yang telah meninggalkan pekerjaannya di dunia ini. Orang tani bekerja, pulang ke rumah akan berhenti dan besoknya bekerja kembali. Mereka itu laki-laki perempuan berhenti di kuburan itu. Bukan berhenti akan mengumpulkan kekuatan untuk pekerjaan esoknya, melainkan mereka itu berhenti sambil menunggu akan kedatangan hari yang akhir. Hidup Maryamin, pokok cerita ini telah habis dan kesengsaraannya di dunia ini telah berkesudahan. Lihatlah kuburan yang baru itu, tanahnya masih merah. Itulah tempat Maryamin, anak dara yang saleh itu, untuk beristirahat selama-lamanya. Nyawanya sudah bercerai dengan badan, daging dan tulang-tulang itu busuk menjadi tanah, akan tetapi arwah yang suci itu naik ke tempat yang maha mulia, yang disediakan Tuhan seru sekalian alam untuk umatnya yang percaya kepadanya. Maka di sanalah air mata itu kering karena suatu pun tak ada lagi yang menyusahkan hati. Azab dan sengsara dunia ini telah tinggal di atas bumi, berkubur dengan jasad badan yang kasar itu. Tamat pemirsa cerita roman klasik Azab dan Sengsara. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah di baliknya. Mudah-mudahan malam besok Bang Elgi bisa membacakan lagi roman, novel, dongeng atau hikayat-hikayat yang lainnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita bertemu kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.